Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Sudan Askari, NIM 196131041. Dan ini samping saya ada teman saya. Oke, saya Riki Pramono dengan NIM 2161311024. Dan juga saya yang terakhir yaitu M. Dawid Rian S dengan NIM 2161311033. Oke, kami di sini akan menjelaskan dan mengunjungi makam Sunan Bayat yang terletaknya itu di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Nah, sebelum memasuki wilayah Sunan Pandanaran ini atau Sunan Bayat, ada dua jalur untuk memasuki wilayah Sunan Pandanaran ini atau makam Sunan Pandanaran. Yang pertama itu kita bisa melewati jalur biasa, yaitu melewat tangga, dan yang kedua itu bisa melewati atau naik ojek. Nah, di naik ojek itu dikenakan biaya 10.000 dan untuk tarif masuknya itu 2.000, jadi bisa 12.000. Dan kalau untuk naik biasa itu hanya dikenakan tarif 2.000 saja, tapi jalan kaki atau naik tangga. Oke teman-teman, kita sudah mau sampai di kompleks makam Sunan Pandanaran atau Mbah Bayat ini. Bentar lagi ya. Oke, ini perjalanan cukup melelahkan. Tadi naik tangga sekitar 250 anak tangga. Kami jarang pernah naik sini. Sekali naik, waduh, melelahkan sekali. Ya, di kompleks makam Sunan Pandanaran ini, sebelum masuk ke wilayah makam, kita harus mencopot alas kaki atau sandal atau sepatu yang lain seperti itu. Oke, sebelum masuk ke makam Sunan Pandanaran, di belakang saya itu ada gapuro. Itu adalah namanya gapuro Pangranutan. Nah, menurut literatur yang saya baca, bahwa gapuro ini dulu itu adalah gapuro ini berisi tempayan air yang digunakan untuk mencuci kaki. Jadi dulunya itu dibuat untuk mencuci kaki sebelum masuk ke makam. Tapi dari Dinas Purbakala itu gapura ini sudah tidak difungsikan lagi. Ini dulu tempatnya untuk ada airnya, digunakan untuk mencuci kaki agar sebelum masuk ke makam itu semua kotoran-kotoran yang masuk itu lebih agar bersih, gitu, seperti itu. Ya teman-teman, saya sekarang tepat berada di tengah-tengah Gapuro Panemut. Gapuro Panemut sendiri itu adalah gapuro urutan keempat setelah memasuki makam Sunan Pandanaran, dan tepat masuk di sini itu sudah memasuki wilayah makam Sunan Pandanaran itu sendiri. Dan ya, mungkin setelah ini kita bisa langsung masuk saja ke dalam.
Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di Gapura kelima, yaitu Gapura Pamuncar. Bangunan Pamuncar kelima ini terlihat di depan, masih anggun dengan bangunan pagar bumi yang mengelilingi makam. Dan juga bangunan Gapura Pamuncar 5 ini adalah menggunakan banon atau batu bata merah kuno. Material ini lumayan cukup besar, tebal dan lebar, tidak sama dengan material Gapura yang masih menggunakan batu putih. Sebelumipun wow asmane Bapak sinten? Bapak Susanto. Bapak Susanto. Niki kula kali rencang-rencang saking UIN Surakarta dari Solo. Kita mahasiswa jurusan sejarah peradaban Islam kalau di Solo. Nah ini saya dan teman-teman mau tanya beberapa hal nih berkaitan dengan makam Sunan Pandanaran ini. Nah, mau kan begitu masuk kan nopo nggih mesti perhatian teman-teman iki kok terdapat banyak gapura. Apakah gapura 1 sampai yang terakhir ini tadi ada 8 makna atau semacamnya, kan ada nama-namanya nih Pak. Nah, itu apakah setiap gapura ada maknanya? Gapura pertama maknanya niki, yang kedua niki, nah itu Secara detailnya kemudian saged napa nggih nyaosi keterangan yang lebih detail. Niku gapurane-pun kan dari yang paling bawah ya. Yang pertama masuk nggih sing sebelum apa? Sak derenge joglo kan pun gapura. Dan itu mungkin terus urutannya gapura yang dekat loket. Yang kedua itu yang kedua ya. Gapura Didon. Ya. Terus yang ketiga ini terus berikutnya sampai yang di atas kalau nggak salah 7 namanya. 7 nggih. Banyak apa nggih? Nggih. Itu belakang pun. Cuman nggih ngapun nggih. Kalau secara detail pun mboten saged nyaosi keterangan maksud dari 1 sampai 7 ini. Kan enten namanya kan pasti ada mengandung arti. Nggih. Berhubung kan teman-teman begitu masuk terus lihat di depan tadi ada masjid. Nah, teman-teman kira itu kayak istilah masjid aslinya yang di kompleks pemakaman ini. Cuman kan di awal sebelum rekor bapaknya sempat ngomong kalau masjid aslinya ternyata yang di sebelah sana. Iya. Itu masjidnya apa nggih pun mitosnya dulu kan. Di atas puncak Jal Bakat. Ya, waktu beliaunya istilah pun datang sini kan adanya nyampe di Demak. Nah, di sana terus istilahnya apa nggih rasan-rasan ini lagi itu kasarannya ya. Kasarannya apa? Agak lebih Islam awal kok ada nih banget. Kok kapure ngandhapaken terus ngandhapaken terus. Berarti istilahnya mitos yang di masyarakat itu. Iya. Nah, kalau kita lanjut lagi ke pembahasan makam Pak. Nah, ke makam sendiri itu kan ini nggak dilihat-lihat kan kental kayak istilah budaya apa arsiteknya sejarah banget. Nah, ini untuk sejarah singkat makam ini sebenarnya gimana Pak? Apa dari memang ada kaitannya dari kekeratonan apa pripun? Nah, sebenarnya menurut sejarah ini ya versi sini ya, terkadang kan tiap daerah punya masih apa versi sendiri-sendiri. Kalau yang Sunan Pandanaran itu cerita singkatnya beliaunya kan Brawijaya Kurma. Nah, waktu ada gejolak di Majapahit, ini pun agak keseser, terus mengamankan diri di Gunung Lawu. Nah, ini pun ketemu yang Sunan Kalijogo dan Gunung Lawu. Nah, saya pun apa ajak apa luput datang Islam. Kalau itu kan kalau itu kan istilahnya kalau Majapahit kan itunya Hindu ya. Hindu ya. Ya Hindu. Nah,
mungkin ada gapura-gapura kan mungkin ada bentuk semacam iya, kayak iya. bentuknya gapura-gapura gitu. Dan nanti terakhir kan udah agak ada istilah apa kayak semacam ciri khas Islam ya, iya. jadi mungkin belinya dari Hindu terus Oh iya. nah, waktu beliau sama jadi istilah santrinya Kanjeng Sunan Kalijogo beliau pernah istilah pun jadi apa jadi dalang jadi kalau sekarang tabib. Nah waktu beliau istilah pun jadi tabib semacam pengobatan ya. Kebetulan di Semarang Pandanaran yang pertama ya. Oh iya. Pandanaran pertama itu punya anak perempuan yang sedang sakit. Nah, waktu dulu masih ada kayak semacam sayembara sok sinten atau barang siapa yang istilahnya dapat menyembuhkan sakit pun putri ini pun menawi putri berarti dipun angkat sebagai nopo pun derek ini menawi kakung dipun angkat terus menantu sekaligus menggantikan Pandanaran pertama. Jadi yang Pandanaran pertama Bupati Semarang pertama itu ada di makamnya di Semarang. Kalau sini yang Pandanaran kedua. Oh kedua. Ya, makanya tiap apa ya tiap ulang tahun Kota Semarang pasti wali kota Semarang Bupati Semarang Kesini. Oh kemarin hari apa ya hari Kamis ya kemarin oh baru Kamis. itu yang Bupati Semarang yang wali kotanya hari Minggu yang sebelumnya mungkin itu ada lagi lah yang mau saya kenal. Nanti ini emang erat kaitannya sama istilah lingkungan ibaratnya kerajaan zaman dulu gitu. Iya. Pemerintahan dulu lah Kak, dari Semarang. Iya, waktu beliaunya jadi menantu kan sekaligus menggantikan Pandanaran yang pertama. Iya. Jadi beliaunya sempat menjabat Bupati Pandanaran kedua di Semarang. Ya waktu menjabat beliaunya itu istilahnya agak gimana ya istilahnya mencari harta, jadi melupakan apa yang disarankan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya, terus Sunan Kalijogo pernah menyamar jadi tukang rumput. Punya yang apa Pandanaran kedua kan istilahnya pemeliharaan suka melihara kuda. Oh iya. Jadi ada kan kalau orang Jawa Timur tuh sering datang sini isinya ya bakat yang terkenal malah gitu ya. Anaknya kadang-kadang suka dikasih apa ya kalau nakal tuh si nakal tak pengen jadi bakat kan. Oh anten ya. Tapi ya cukup menarik sebenarnya secara ini Pak. Kamu mulai ada pertanyaan lagi dari nggih sampun mungkin matur suwun atas wawancarane. Indah malah nggih kula nggih nyuwun ngapunten. Oh nggih. Menawi anggen kula nyasi napa pun penjelasan kira-kira wonten kekuranganipun indah malah kula nyuwun ngapunten. Mbok menawi mangke jenengan badhe mempelajari yang lebih detail nanti wonten buku sejarah pun. Salam. Tutup salam. Ya. Terima kasih teman-teman. Ini tadi wawancara singkatnya atas mungkin penjelasan sejarah mengenai makam Sunan Pandanaran, dan cukup segini yang baru bisa kita peroleh. Terima kasih Nen. Mungkin ada tambahan ya. Oh ya. Di sini kan ada yang menyebutkan Sunan Pandanaran, Oh ya, Sunan Padangaran, Sunan Bayat. Nah kalau Sunan Pandanaran itu waktu masih jabat di Semarang. Oh waktu masih jabat. Oh jadi ya. kalau Padangaran itu ingkang maringi asma Kanjeng Sunan Kalijogo waktu beliau sudah masuk Islam kasih nama Padangaran gitu. Lah menawi Sunan Bayat itu kan termasuk wilayah Kecamatan Bayat ya. Mungkin tambahan Berarti Sunan Pandanaran itu mesti nama beliau sebelum masuk Islam. Oh iya. Nama Idunilah manten ya.
Matur suwun Bapak, sekian terima kasih teman-teman begitu penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba di penghujung akhir, yaitu berziarah dan juga mengunjungi kompleks makam Sunan Pandanaran ini. Oke, tadi sudah wawancara dengan juru kunci bahwa dari pertanyaan-pertanyaan kami ini dari jawab tadi bahwa yang pertama itu dari Gapuro ya. Dari Gapuro itu kan ada 7, tapi dari juru kunci tadi tidak bisa menjelaskan karena itu karena kurangnya pengetahuan dari juru kunci. Tapi dari kami ini ada kendala bahwa dari juru kunci utama sendiri yang paling atas tadi yang menjaga makam itu tidak bisa karena sedang sibuk dan tidak bisa diwawancarai. Jadi kami hanya bisa mewawancarai orang yang mempunyai waktu longgar atau orang yang bisa diwawancarai. Jadi kami meminta maaf apabila dari informasi tersebut masih kurang. Nah, tadi dapat disimpulkan bahwa dari Gapuro ke 1 sampai ke 6 1 sampai ke 7 tadi bahwa Gapuro tadi itu memang memiliki keterkaitan, tapi tadi belum dijelaskan secara spesifik. Dan kedua itu dari Sunan Pandanaran atau Pandanaran. Jadi dijelaskan bahwa penamaan Pandanaran ada 3, yaitu Pandangaran, Pandanaran, dan juga Sunan Bayat. Kalau Sunan Pandanaran tadi dijelaskan bahwa nama Sunan Pandanaran itu diambil ketika belum masuk Islam. Tetapi berubah ketika masuk Islam, Sunan Pandanaran itu berubah nama menjadi Sunan Pandangaran. Dan mengapa disebut Sunan Bayat? Karena Sunan Pandanaran itu terletak di daerah Bayat, jadi disingkat menjadi Sunan Bayat, seperti itu. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.